ini. Pastikan kalian sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, pernah nggak sih kalian melihat jagung yang dalam satu pohon memiliki 2 tongkol? Atau kalau kalian pergi ke toko buah, pernah nggak sih kalian melihat semangka yang berwarna kuning atau tidak memiliki biji? Penasaran kan? Kok bisa gitu ya? Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa itu konservasi dan pemulihan tanaman pada KD 3.3 kelas 9 tentang menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan kelangsungan makhluk hidup yang akan menjawab rasa penasaran kita semua terkait hal-hal yang seperti tadi. Perhatikan baik-baik ya. Teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu konservasi dan pemulihan tanaman? Nah, konservasi adalah upaya pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam agar tetap terjaga dengan baik. Konservasi ini merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan agar keberadaannya terus dapat dimanfaatkan. Konservasi yang banyak dilakukan adalah konservasi air, konservasi tanah, dan lain-lain. Sedangkan pemulihan tanaman adalah upaya peningkatan mutu tanaman agar tercipta suatu produk yang bibit unggul dan menguntungkan serta berkualitas. Konservasi dan pemulihan tanaman ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam ketahanan pangan. Kenapa ya ketahanan pangan perlu diperhatikan? Apa ya hubungannya dengan konservasi dan pemulihan tanaman? Lalu bagaimana ya penerapannya dari konservasi dan pemulihan tanaman itu sendiri? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ternyata nih teman-teman, konservasi dan pemulihan tanaman ini tanpa kita sadari sudah banyak diterapkan di masyarakat loh. Nah, dalam penerapannya ternyata ada beberapa hal yang menjadi titik permasalahan dalam konservasi dan pemulihan tanaman. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video berikut untuk melihat bagaimana kondisi konservasi dan pemulihan tanaman yang sudah ada. Mari kita telaah bersama-sama. Di Indonesia sendiri, konservasi mulai diperhatikan sejak tahun 1970-an. Konservasi dan pemulihan tanaman merupakan suatu kesatuan yang erat. Pemulihan tanaman dikembangkan dalam wilayah konservasi sebagai penelitiannya loh. Tujuan dari adanya pemulihan tanaman adalah peningkatan kualitas serta mutu dan hasil produknya adalah berbagai varietas baru. Di sekitar kita ada banyak sekali varietas yang dikembangkan. Sebut saja jagung hibrida, semangka tanpa biji, semangka dengan bentuk dan warna yang beragam, serta berbagai varietas padi yang memiliki banyak kelebihan. Itu semua adalah hasil dari pemulihan tanaman. Teman-teman tahu tidak? Kalau sebelum varietas-varietas tersebut didistribusikan kepada masyarakat, serangkaian uji coba dan penelitian dilakukan oleh para ahli di kawasan konservasi loh. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari varietas yang dikembangkan. Coba bayangkan jika produk tersebut gagal dan sudah menyebar kemana-mana. Bukan peningkatan mutu yang didapatkan, melainkan gagal panen besar-besaran yang akan terjadi. Ih, ngeri. Selain itu, pengembangan varietas ini adalah wujud pelestarian dan biodiversitas genetik serta penyangga ekosistem dan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan hingga masa depan. Lalu teman-teman, bagaimana ya cara varietas-varietas itu dikembangkan? Apa ya yang dilakukan pada tanaman-tanaman tersebut?
Pada dasarnya, pemuliaan tanaman mencakup tindakan penangkaran koleksi bahan atau material pemuliaan yang dikenal pula dengan plasma nutfah. Penciptaan kombinasi sifat-sifat baru yang biasanya melalui persilangan yang intensif dan seleksi terhadap bahan yang dimiliki. Semua tindakan ini dilakukan setelah tujuan spesifik program pemuliaan ditentukan sebelumnya. Plasma nutfah adalah bahan baku dasar pemuliaan karena di sini tersimpan berbagai keanekaragaman sifat yang dimiliki oleh masing-masing nomor koleksi. Tanpa keanekaragaman, perbaikan sifat tidak mungkin dilakukan. Usaha pencarian plasma nutfah baru berarti eksplorasi ke tempat-tempat yang secara tradisional menjadi pusat keanekaragaman hayati atau dengan melakukan pertukaran koleksi. Pemuliaan tanaman masih menjadi salah satu tumpuan dalam usaha penyediaan pangan dunia. Meskipun demikian, sejumlah isu dan keprihatinan telah dilemparkan terhadap program pemuliaan tanaman, seperti penyempitan keanekaragaman genetik dan lain-lain. Konservasi dan pemuliaan tanaman ini ada banyak sekali jenisnya. Penjelasan dan penggolongan konservasi dan pemuliaan tanaman ini didasarkan pada teknik-teknik yang dilakukan. Seperti ini penjelasannya ya. Pemuliaan tanaman diharapkan dapat membawa perubahan dan peningkatan kesejahteraan, terutama dalam hal ketahanan pangan. Pemuliaan tanaman secara aplikatif diharapkan dapat mengubah ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, yang diubah adalah sifat yang menurun atau karakteristik yang sama seperti indukannya. Konservasi dan pemuliaan tanaman ini juga berdasarkan pada cabang ilmu pengetahuan yang lain seperti genetika, botani, biologi, statistika, dan lain-lain. Bahkan konservasi dan pemuliaan tanaman ini memiliki unsur seni di dalamnya yang melibatkan perasaan atau subjektivitas pemuliaannya. Alur baku pemuliaan tanaman adalah yang pertama, menentukan tujuan pemuliaan tanaman yang merupakan berkelanjutan atau sustainable. Yang kedua, penyelidikan materi genetik, lalu ada proses pemuliaan atau seleksi, pengujian genotif atau galur harapan, dan yang terakhir pelepasan varietas. Nah, adapun materi genetik dari pemuliaan tanaman diperoleh melalui jalur liar, jenis lokal, hasil persilangan, mutan, varietas yang sudah ada, dan galur harapan. Sedangkan dalam peningkatan keragaman hayati melalui pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti domestikasi, yaitu proses pemilihan tanaman yang dikehendaki dari populasi tanaman yang tumbuh liar untuk dibudidayakan secara menetap dan berlanjut. Kemudian ada introduksi, yaitu proses mendatangkan suatu kultivar tanaman ke suatu wilayah. Kemudian ada mutasi, adalah kegiatan mengubah susunan genetik pada suatu tanaman dengan cara pemberian perlakuan menggunakan mutagen. Lalu ada ploidisasi, adalah organisme yang memiliki kromosom lebih dari 2 set. Hibridasi yaitu penggabungan beberapa sifat dengan cara menghilangkan antar tanaman yang berbeda, bisa antar varietas dalam satu spesies atau antar spesies dalam satu genus. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan bioteknologi yang dilakukan dengan cara rekayasa genetika, gen editing, variasi soma klonal, dan difusi. Nah, sudah tahu kan bagaimana itu konservasi dan pemulihan tanaman?
Kita sebagai manusia tentu mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam serta keanekaragaman yang ada. Menjaga potensi dan keanekaragaman itu merupakan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Keanekaragaman hayati dan varietas bibit unggul merupakan nikmat dari Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 4 yang menunjukkan bahwa adanya varietas unggul dan berkualitas ada karena izin Allah SWT. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Konservasi merupakan upaya pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam agar keberadaannya bisa dimanfaatkan hingga masa depan. Sedangkan pemulihan tanaman merupakan upaya peningkatan mutu tanaman agar tercipta suatu produk yang bibit unggul, berkualitas, serta bermanfaat. Pemulihan tanaman bisa didapatkan dari jalur liar, jalur lokal, jalur persilangan, mutan, varietas yang sudah ada, serta galur harapan. Sedangkan teknik pemulihan tanaman ada domestikasi, introduksi, mutasi, ploid-ploidi, hibridasi, dan bioteknologi. Nah, itu tadi pembahasan kita pada materi konservasi dan pemulihan tanaman. Gimana, seru kan? Jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan ya. Untuk tugas, silakan klik link di bawah ini dan kerjakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang materi konservasi dan pemulihan tanaman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima